warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 7, mahasiswa atau mahasiswi ITB Indragiri. Kami di sini akan menjelaskan tentang materi yaitu Pancasila sebagai ideologi nasional. Dan kami akan mengobservasikan kepada masyarakat sampai mana pemahaman masyarakat terhadap Pancasila. Oke, ikutin kami. Dadah. Pancasila adalah landasan negara Republik Indonesia yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang menjadi alasan untuk memberi kekuatan negara Indonesia agar dapat berdiri sendiri dan menjadi negara yang kokoh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian ideologi. Ideologi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu idea, yang artinya adalah gagasan atau ide. Sedangkan logos berasal dari bahasa Yunani yang artinya pengetahuan. Ideologi adalah pengetahuan atau ide-ide, kind of ideas, atau pengetahuan dasar. Menurut Thomas Hobbes, ideologi adalah segala cara untuk mempertahankan pemerintah agar dapat mempertahankan diri dan memerintah rakyat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi terbuka yaitu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, mengembangkan cita-cita masyarakat, diciptakan oleh masyarakat, dan mampu menghargai setiap perbedaan. Sedangkan ideologi tertutup yaitu bersifat mutlak, hak kurang dihargai. Ideologi ini menginginkan kesetiaan mutlak, menginginkan kesetiaan total, dan ideologi ini isinya cenderung bersifat konkret. Baiklah, selanjutnya ialah Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi mencerminkan seperangkat nilai terpadu dalam kehidupan politik Indonesia, yaitu sebagai tata nilai yang dipergunakan sebagai acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Mujib dalam Ibrahim tahun 2010, halaman 140-141, menurut bangsa dan negara Indonesia, ideologi yang paling tepat ialah Pancasila. Oke, baik teman-teman, saya di sini akan menjelaskan tentang peran dan fungsi ideologi Pancasila bagi bangsa Indonesia. Setiap bangsa memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang diyakini dapat sebagai rujukan untuk mewujudkan cita-citanya, sehingga dapat membedakan mana yang buruk dan mana yang baik, serta mana yang salah dan mana yang benar. Setiap bangsa juga memerlukan kepercayaan, motivasi, kebersamaan untuk menjamin keberlangsungan hidup bangsanya. Dan Pancasila adalah jawabannya. Akan menjelaskan tentang jenis-jenis ideologi. Yang pertama ada ideologi komunisme. Ideologi komunisme ialah ideologi yang berkenaan dengan filsafat politik, sosial, dan ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Yang selanjutnya ialah ideologi kapitalisme, merupakan salah satu ideologi yang ada di dunia yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Baiklah, yang selanjutnya ada ideologi liberalisme. Adalah sebuah pandangan filsafat politik dan moral yang didasarkan pada kebebasan persetujuan dari pemerintahan dan persamaan di hadapan hukum. Yang selanjutnya adalah ideologi Pancasila. Ialah sebuah ideologi negara Indonesia yang bersifat terbuka. Dalam arti isi dari Pancasila tidak bisa diubah sesuai perkembangan tertentu.
Baik, saya minta waktu singkat. Nah, kami dari mahasiswa ITBI dari dulu ingin bertanya, apa saja fungsi utama Pancasila sebagai dasar negara? Ini versi masyarakat. Ya, versi masyarakat. Ini kami atas nama masyarakat ya. Jika kami kan masyarakat yang beragama Islam, saya rasa nanti persepsinya kan akan selalu beda, ya kan? Nah, itu sudah ya, kalau Pancasila fungsinya sebagai dasar negara, dan seperti ya pertanyaannya. Sebenarnya kalau kita kan juga pernah belajar lah sama kan belajar ya dari SD, SMP, SMA, sama juga sebenarnya kalau dikaji juga secara Islam itu tidak ada dipermasalahkan Pancasila. Sila ke-1 Ibrahim Maisa, kedua berada, ketiga bersatu sisa, keempat kerakyatan yang jalan perwakilan, kelima keadaan disebut itu kan sebenarnya tidak dipermasalahkan. Yang menurut saya yang dipermasalahkan itu realisasi Pancasila itu sendiri. Karena gini, di Indonesia ini ketika ada kepemimpinan itu nanti Pancasila itu sering dimaknai kan tidak integral ya kan? Harusnya kan integral ya kan. Kalau kita sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa, gitu kan? Kalaulah sila ke-1 itu direalisasikan, sebenarnya kan seluruh masyarakat Indonesia itu harusnya orang-orang yang berketuhanan. Kalau sampai dia punya politik, dia juga harus azasnya juga ada nilai-nilai ketuhanan, gitu kan? Nah, sekarang kan realisasinya baik pegawai dan sebagainya itu kalau mereka beragama Islam saja lah, mereka pada sholat tidak, merealisasikan keagamaan tidak. Sebenarnya kalau dalam bernegara itu direalisasikan itu sebenarnya karena tidak ada satupun agama yang mengajarkan mungkin untuk membuat kerusakan gitu ya kan. Kemudian istilah yang kedua tadi saya bilang kan pemerintahan negara kita itu kan sering berbantah kaki ya kan, sering kan memaknai Pancasila ini kan sering tidak integral. Nanti kalau idealisme mereka itu sosialis, negara ini akan dibawa ke sosialis enggak. Kalau nanti kalau orangnya agamis, terkadang terlalu agamis mengabaikan yang lainnya, ya kan? Makanya sampai timbul dulu itu ada istilah nasabau nasional sebagainya ya kan? Karena memang sering nilai-nilai dasar negara Pancasila itu dimaknainya tidak integral, sepotong-sepotong, parsial gitu kan. Jadi yang kita sebenarnya jadinya kami sebagai masyarakat juga sebagai seorang muslim gitu kan, Pancasila fungsi sebagai dasar negara itu tidak dipermasalahkan karena itu satu pun tidak ada yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, dan itu pun kalau dikaji setiap silanya ketuhanan yang Maha Esa dalam Islam juga sama gitu kan? Semuanya ada dalam Al-Quran, hadisnya ada. Hanya Pancasila itu, ya kan? Itu kalau dalam Islam kan hanya bagian saja. Dalam Al-Quran yang kita kasih kan itu hanya bagian kecil saja dari Al-Quran itu sendiri. Saya rasa itu adalah ya. Ya cukup ya. Nanti potong-potong lah ini. Disesuaikan. Iya. Bang, oh iya, mau tanya bang, boleh bang ya? Saya duduk di sini bang, silakan. Jadi gini bang, kami dari mahasiswi ITB ini melakukan wawancara kabar. Jadi saya mau bertanya bang,
Apa yang akan terjadi jika Pancasila tidak dijadikan sebagai dasar negara Indonesia? Menurut Abang? Pada itu pasal yang sangat bahaya ya. Jika Pancasila tidak dijadikan sebagai dasar negara, maka akan terjadi kayak negara suku, bangsa dan agama. Termasuknya bisa radikalisme dan lain-lain. Baiklah Bang. Terima kasih Bang. Sama-sama. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Ya, nggak apa-apa. Baiklah teman-teman, sampai di sini materi dan observasi kami. Kami semua mohon pamit undur diri dan kami akhiri. Saya Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum